teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang soleh ini juga nanti insya Allah mudah-mudahan akan senantiasa mengiringi dan mendampingi kita sampai di surga kelak. Yang pertama saya ingin mendoakan untuk jamaah yang hadir di tempat ini, wabil khusus kepada para jamaah yang duduk di masjid ini dan saat ini posisinya masih sedang sendirian, belum dapat jodohnya. Kita doakan mudah-mudahan segera Allah datangkan jodohnya yang soleh, ya, yang solehah. Ada yang belum menikah ya? Tolong angkat tangan yang belum menikah. Yang kedua kalinya. Siapa dah? Mana? Benar, belum menikah? Kedua. Oh, masya Allah. Sabar dulu ya. Kita doakan yang utama yang belum menikah ya, atau yang pernah menikah namun kemudian ditinggal ya oleh istrinya. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh. Bagi yang sudah menikah juga didoakan Pak. Yang sudah menikah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah. Amin. Kita ini bersyukur Pak. Terkadang kita ini tidak menyadari kenikmatan yang Allah hadirkan kepada kita. Ada satu hal yang harus kita cermati dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat yang ke-28. Dalam ayat ini Allah menyampaikan alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Ada orang-orang yang nanti saat akhir hayatnya diwafatkan oleh Allah, nyawanya dicabut malaikat dalam keadaan su'ul khotimah. Itu orang yang paling rugi serugi-ruginya. Baru saja malaikat maut mencabut nyawanya, kemudian dia mendapatkan kabar yang sangat buruk. Dalam ayat yang ke-29 surat An-Nahl, Allah memberitahu kepada kita, orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, baru saja malaikat maut mencabut nyawanya, kemudian malaikat mengatakan fadkhulu abwaaba jahannam, masuklah kamu nanti dari pintu-pintu neraka jahanam. Naudzubillah. Ayat itu diakhiri satu kalimat, bima kuntum ta'malun. Seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah sehingga ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sebabnya bima kuntum ta'malun, karena perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang terus menerus ketika di dunia ia lakukan, tidak ditaubati, tidak diistighfari. Lingkungannya, pergaulannya, amalannya, semua adalah keburukan. Maka Allah hukum dia dalam keadaan su'ul khotimah di akhir hayatnya. Yang kedua Pak, surat An-Nahl ayat yang ke-32. Ada orang yang diberikan satu kemuliaan oleh Allah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada juga orang-orang yang di akhir hayatnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan thayyibin, bersih dari dosa-dosa, husnul khotimah. Maka benar-benar beruntunglah orang yang seperti ini. Maka kemudian sesaat malaikat maut setelah mencabut nyawanya, Allah memberitahu lewat malaikat maut bahwasanya ketika malaikat maut selesai mencabut nyawanya, kemudian malaikat memberikan satu ucapan salam. Baru saja nyawanya dicabut malaikat maut, dia mendapatkan kabar gembira dan keberuntungannya. Malaikat mengatakan, salamun alaikum, selamatlah atas kalian. Malaikat memberikan ucapan selamat untuk orang yang husnul khotimah. Kemudian memberikan kabar gembira, udkhulul jannah,
tempatmu nanti, masuklah engkau ke dalam surga. Inilah yang kita rindukan, Pak. Ini yang kita nantikan. Maka ayat itu pun sama, diakhiri dengan satu kalimat, bima kuntum ta'malun. Ternyata orang husnul khotimah disebabkan amalan-amalan baik yang terus-menerus ia lakukan di istiqomah. Amalan-amalan ketaatan yang terus-menerus ia jalani, sampai kemudian amalan-amalan ketaatan, amalan kebaikan itu mengantarkan dirinya sampai menghembuskan nafas yang terakhirnya husnul khotimah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, Allah memberikan model akhir hayat yang kedua seperti ini, insya Allah. Amin. Ada hal yang harus kita garis bawahi, Pak. Penting sekali. Kalimat bima kuntum ta'malun dalam akhir ayat 28 dan akhir ayat 32. Ternyata kebiasaan seseorang dalam sehari-hari mengamalkan agamanya itu akan mengantarkan sampai pada akhir hayatnya. Kalau kebiasaannya yang dilakukan kemaksiatan dan dosa, maka kemaksiatan dan dosa itu akan mengantarkan sampai akhir hayatnya su'ul khotimah. Kalau kebiasaannya adalah kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang dilakukannya, maka akan mengantarkan dia pada husnul khotimah. Ternyata itu. Jadi seseorang nanti itu akan ditempatkan di surga atau di neraka ditentukan oleh akhir hayatnya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ternyata kematian seseorang husnul khotimah atau su'ul khotimah disebabkan oleh kebiasaan amalannya, apakah amalan ketaatan atau amalan kemaksiatan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ternyata amalan-amalan yang kita lakukan ini, Pak, ada satu yang mempengaruhinya. Rasulullah menyampaikan bahwasanya ternyata almar'u ala dini khalili. Kebiasaan seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya itu sangat ditentukan oleh khalili. Ternyata, Pak, kita melakukan agama ini, kita beramal soleh atau beramal salah, kita berbuat satu ketaatan atau kemaksiatan, itu sangat ditentukan oleh khalili, kata Rasulullah. Apa itu, Pak? Teman dekat. Maka Rasulullah mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalilu." Wahai kalian umatku, lihat betul siapa teman dekat kalian. Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu agamanya, sikapnya, kelakuannya, tingkah lakunya, amalannya sangat ditentukan oleh teman dekatnya. Maka Rasulullah bersabda, pesan Rasulullah kepada kita. Apa pesan Rasulullah? "Falyanzur ahadukum man yukhalilu." Perhatikan betul salah satu di antara kalian. Perhatikan betul salah satu di antara kalian. Man yukhalilu, siapa teman dekatmu? Karena teman dekat akan mempengaruhi kebiasaan dan amalan kita. Pentingnya teman dekat. Makanya, Pak, karunia yang sangat besar kalau kita ini, Pak, diberikan oleh Allah kemudahan berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini, Pak. Karena orang-orang soleh yang ada di sekitar kita ini yang akan membantu kita istiqomah dalam amalan kebaikan sampai akhir hayat kita, hingga kemudian menuntun kita pada husnul khotimah. Bersyukur, Pak. Dan tidak semua orang diberikan karunia teman-teman yang soleh seperti ini, Pak. Tidak semua orang. Karena ini masalah hidayah. Dan hidayah itu tidak bisa diberikan oleh manusia kepada manusia. Hidayah tidak bisa diwariskan. Gak bisa, Pak. Hidayah itu adalah orang yang memang sudah dipilih oleh Allah, diberikan karunia terbesar oleh Allah, hidayah kebaikan. Kalau hidayah itu bisa diwariskan, Pak,
Maka Nabi Nuh akan mewariskan hidayahnya, imannya kepada anaknya Kan'an. Tapi karena hidayah tidak bisa diwariskan, anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an mati dalam keadaan tidak beriman. Bahkan ketika Nabi Nuh memberikan nasihat, saat anaknya Nabi Nuh sudah mau ditelan oleh air bah, ya, air kan menggunung luar biasa saat itu, ya. Dan ketika anaknya sudah mau digulung, ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah, Nabi Nuh ingin menolong anaknya. Satu nasihat yang dikatakan Nabi Nuh kepada anaknya, dan nasihat Nabi Nuh ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, irkam ma'ana, kamu kesinilah nak, bersama kami nak. Kamu naik ke atas kapal sini bersama kami nak, irkam ma'ana. Wala takum ma'al kafirin. Kamu jangan di sana nak bersama orang-orang kafir nak. Apa yang terjadi? Nabi Nuh menasihati dua perkara. Perkara pertama, Nabi Nuh ingin mengajak anaknya supaya badan jasadnya selamat, tidak ditelan air bah, diajak naik ke atas kapal. Irkam ma'ana. Nasihat yang kedua, ini yang harus kita perhatikan. Nabi Nuh menasihati dengan satu kalimat, wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu di sana bersama orang-orang yang kafir nak. Karena teman-teman itu sangat mempengaruhi dirinya. Apa yang terjadi? Anaknya Nabi Nuh menjawab. Jawabannya sangat menyedihkan sekali bagi hati dan perasaan Nabi Nuh, orang tuanya. Dia menolak ajakan Nabi Nuh. Dia menjawab dengan satu kalimat, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak wahai ayahku, aku tidak mau ikut bersamamu dan teman-temanmu yang beriman itu. Sa'awi ila jabalin, aku di sini saja akan naik ke atas gunung yang tinggi bersama dengan kawan-kawanku. Teman-temannya lebih dipilih daripada bapaknya. Padahal bapaknya Nabi Nuh sudah mengatakan wala takum ma'al kafirin, kamu jangan di situ nah bersama orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kemudian dia menolak dengan kalimat sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak wahai ayahku, sesungguhnya aku lebih baik akan naik ke atas gunung saja, sehingga gunung ini akan melindungi aku. Ya'simuni minal ma'. Gunung ini akan melindungi aku dari air bah ini. Tapi apa yang terjadi? Gunung yang tinggi itu tidak mampu melindungi Kan'an dan teman-temannya. Digulunglah air bah sampai kemudian binasalah semuanya mereka. Satu pelajaran Pak, hidayah tidak bisa diwariskan. Hidayah itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja. Makanya kalau ada orang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah datang ke masjid melakukan sholat subuh berjamaah, itu luar biasa yang Allah karuniakan kepada orang itu Pak. Kalau ada orang kemudian mau duduk di dalam masjid mendengarkan Al-Quran dibacakan, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada orang itu Pak, hidayah. Karena tidak bisa diwariskan. Jika harta dan benda bisa diwariskan dan diberikan, jika kendaraan yang mewah bisa diwariskan dan diberikan, jika fasilitas rumah yang megah bisa diwariskan dan diberikan, tapi hidayah tidak. Makanya Nabi Nuh itu Pak, selain anaknya yang mati dalam keadaan tidak beriman, istrinya pun Allah sebut dalam Al-Quran orang yang tidak beriman pula. Karena hidayah tidak bisa diberikan. Kalau hidayah bisa diberikan, maka Nabi Nuh akan memberikan kepada istrinya, akan mewariskan kepada anaknya. Inilah luar biasanya. Nah, agar kita ini tetap mendapatkan hidayah dari Allah, satu Pak, pesan Rasulullah tadi, agar hidayah ini tidak hilang dari dada kita, pesan Rasulullah satu tadi,
falyanzur ahadukum man yukhalilu. Perhatikan betul siapa teman kalian, kata Rasulullah. Jangan seperti anaknya Nabi Nuh Kan'an tadi, berteman dengan orang-orang yang senantiasa ingkar kepada Allah, akhirnya menemani saat akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Kan'an, anaknya Nabi Nuh dan teman-temannya tadi itu. Maka kita berharap teman-teman yang Allah hadirkan kepada kita senantiasa bersama-sama sholat di dalam masjid bersama kita, itu pun pula yang nanti akan menemani kita di surga kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang masih sekalian dirahmati Allah, namun harus kita sadari Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Di situ Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ketika kita ini berukhuwah, ketika kita ini berteman seperti ini, ada satu konsekuensi yang akan kita hadapi, Pak. Apa yang akan terjadi? Allah sampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Kalian orang beriman itu satu sama lain adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara dua orang di antara kalian yang berselisih. Pak, ternyata ada konsekuensinya kalau kita ini berkumpul dengan orang-orang soleh. Konsekuensinya apa? Suatu saat akan ada yang mungkin di antara kita bertengkar. Ini Allah sampaikan. Dan ketika ada di antara teman-teman kita bertengkar, Allah menyuruh kita fa aslihu baina akhwaikum, untuk mendamaikan, Pak. Jadi kita tidak boleh berpihak kepada si A dan si B, tapi kita menjadi juru damai. Kalau ada si A bertengkar, ada si B bertengkar, kita tidak boleh memihak kepada si A, nggak boleh memihak kepada si B, akan semakin keras pertengkarannya. Maka perintah Allah fa aslihu baina akhwaikum, kita menjadi penengah, juru damai. Makanya tidak usah kaget, Pak. Kalau nanti di antara teman-teman kita ini, ya, terkadang walaupun sholatnya rajin, ibadahnya juga bagus, terkadang sikapnya, omongannya terkadang itu nyelekit, Pak, nyakiti kita, terkadang. Itu tidak usah kaget, namanya manusia. Kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata'un, namanya manusia yang mesti akan pernah salah. Jika seperti itu ya kita siap-siap menghadapi dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ulang, Pak. Ini berarti ada berapa orang ini, Pak? Al-Quran surat Al-Hujurat ini ayat 10. Ada berapa ini karakter tokohnya ini? Fa aslihu baina akhwaikum. Ada orang yang biasanya sukanya ngajak bertengkar. Nah, ini diantara kita ini, Pak, orang-orang beriman kadang begitu. Ada yang diajak bertengkar. Nah, ini yang perintah Allah fa aslihu. Ada yang disuruh mendamaikan. Jadi terkadang ada 3 orang, Pak. Ada yang sukanya ngajak bertengkar, ada yang diajak bertengkar, ada yang sukanya mendamaikan. Kira-kira Bapak sering yang mana ini, Pak? Yang sering ngajak bertengkar, atau sering diajak bertengkar, atau yang suka mendamaikan, Pak? Harusnya yang tengah ini pesan Allah dalam Al-Quran, kita disuruh menjadi juru damai, Pak. Bahkan terkadang bukan dengan teman-teman kita saja, Pak, di rumah pun sama, Pak. Ya, sama istri juga kadang begitu, Pak. Di rumah gimana, Pak? Bapak sering diajak bertengkar atau Bapak sering ajak bertengkar? Nah iya, yang ngajak gelut itu Bapak atau istrinya? Situasi. Ini nggak bisa dihindari, Pak. Ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kita ini kadang-kadang ya sekali-kali ngajak bertengkar, kadang-kadang, Pak, jangan terus-menerus, ya. Kadang-kadang juga diajak bertengkar, kadang-kadang juga menjadi juru damai. Yang parah ini kalau kita ini jarang yang menjadi juru damai, Pak. Sukanya yang pertama ngajak bertengkar, terus ini yang masalah, Pak.
Nah kalau nanti kita mendapatkan teman-teman kita seperti itu, sabar. Tidak boleh kemudian kita, bahasa Jawanya itu mutong Pak, ngambul. Tidak boleh kemudian kita mutong, tidak mau datang lagi ke masjid. Ngapain saya ke masjid Al-Furqan, orangnya ruwet-ruwet. Nah itu tidak boleh Pak, itu nggak sabar berarti Pak. Itu bahaya Pak. Bahayanya kenapa? Karena Rasulullah mengatakan fa inna syaiton ma'al wahid. Karena sesungguhnya syaitan itu bersama orang sendirian Pak. Maka bahaya kalau dia memisahkan diri dari jamaahnya orang-orang yang soleh, dia sendirian. Yang nemani dia siapa? Kata Rasulullah fa inna syaiton ma'al wahid. Yang nemani dia syaitan Pak. Naudzubillah. Sholat jamaahnya sudah susah, pengajiannya juga susah. Kalau berbuat maksiat tidak ada yang memberikan nasihat. Kalau berbuat dosa tidak ada yang memberi doa. Naudzubillah Pak. Maka tidak boleh kita ini sendirian mengandalkan hebatnya ibadah kita, itu tidak boleh Pak. Maka dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 Allah memerintahkan kita dua perkara. Perintah yang pertama, perhatikan ayat ini, surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini perintah yang pertama. Kita disuruh bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi Allah masih memberi perintah yang kedua Pak, untuk menyempurnakan. Apa perintahnya? Wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu ma'as-shadiqin. Ini perintah yang kedua. Dan hendaklah engkau senantiasa bersama dengan orang-orang yang di atas kebenaran. Kita disuruh senantiasa berteman bersama dengan orang-orang soleh Pak. Ini pesan Allah Pak. Tidak boleh orang sombong yang mengandalkan tahajudnya setiap malam, gak pernah absen. Puasanya Senin Kamis gak pernah berhenti. Tapi dia sendirian, dia gak punya teman. Suatu saat ketika dia futur, suatu saat ketika berbuat maksiat, suatu saat ketika ia malas berbuat ketaatan, gak ada orang yang menasehati. Ini kira-kira kalau ada teman bapak yang biasanya hadir di Masjid Al-Furqan ini, seminggu tidak kelihatan, ditanya enggak kira-kira? Iya. Ya? Ditanya. Pasti ditanya Pak. Ini untungnya kita berkawan, berteman, bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita ini jangankan seminggu, biasanya 3 hari saja sudah ditanya. Kemana ini beliau? Biasanya sholatnya di samping sini, kok sekarang tidak ada? Ditanya Pak. Tapi kalau orang yang tidak punya teman soleh, nggak punya sahabat yang soleh, dia mau sholat, nggak sholat, nggak ada yang ngurus Pak. Betul Pak? Nggak ngurus. Kita ini Masya Allah. Siapa namanya? Namanya siapa? Awek. Pak Jalil. Pak Jalil. Pak Jalil, mana Pak Jalil? Pak Jalil sama Pak Awek. Pak Jalil. Pak Jalil, kalau Pak Awek misalnya seminggu nggak ada, Pak Jalil tanya nggak kira-kira? Pasti ditanya. Pak Awek, kalau Pak Jalil nggak ada, bingung nggak kira-kira sampean? Bingung Pak. Ini kita nih, ya Allah, kenapa ini Pak Jalil di mana ini, kok sudah berapa hari ini nggak ada sholat subuh? Biasanya rajin beliau di sini. Bingung orang Pak. Kalau kita ini nggak ada ditanya orang Pak, artinya diri kita ini disenangi, dirindukan Pak. Masalahnya kalau sudah 2 minggu kita nggak ke masjid, nggak ada yang nanya sama sekali, wah ini masalah berarti Pak. Nggak ada yang reken belas ini. Bahaya. Atau yang lebih parah lagi Pak, ketika kita nggak ada di masjid 1 minggu, alhamdulillah orang itu nggak ada lagi di sini. Mudah-mudahan nggak usah balik ke sini. Ini masalah berarti Pak. Ngukur diri kita ini Pak, orang baik atau tidak. Lihat teman-teman kita sekeliling kita Pak. Kalau kita ada di sampingnya, senang nggak orang itu? Jangan-jangan kalau misalnya kita ini ada orang di sini, kemudian kita deketi dia, pelan-pelan dia pindah. Ini masalah Pak biasanya Pak dia. Ya Allah, dia di samping saya pasti mau ruwet lagi. Nah itu masalah. Lihat orang-orang teman-teman kita ini Pak. Kalau kita tidak ada, kemudian kita dicari, dirindukan Pak, artinya kita ini benar-benar ya berhasil di dalam bergaul Pak.
Cuma ya tadi itu Pak, namanya kita ini bergaul, bersahabat, berkumpul dengan orang-orang soleh harus sabar. Walaupun orang soleh, tetap kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata'un. Karena dia manusia ya tetap saja akan berbuat salah. Kalau Bapak kepengen bergaul dengan orang yang gak punya salah ya jangan bergaul dengan orang Pak. Selama kita ini bergaul dengan orang mesti berbuat salah orang itu. Nah saat itu orang berbuat salah, itulah pentingnya kita untuk mengamalkan satu perintah Allah dalam Al-Quran. Jika teman kita salah, ta'fu, tasfahu, takfiru. Jika mungkin keluarga salah, pasangan salah, anak-anak kita salah, istri salah, ta'fu, tasfahu, takfiru. Ini pesan Allah dalam Al-Quran, surat At-Taghabun ayat 14. Kita mengampuni dia, kita memberi maaf dia, berlapang dada, tidak mencaci, tidak memaki, tidak memarahi, tapi malah ketika menasihati, kemudian mengampuninya. Kalau bisa kita doakan Pak. Ya, kalau ada orang salah, teman kita salah, kita maafkan, kita nasihati, kita doakan supaya Allah memberikan hidayah kebaikan kepadanya, supaya dia taubat dari kesalahannya. Yang keempat, doakan dia supaya Allah wastaghfir lahu, supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Ada 4 Pak, tolong dipegang ini 4 ini. Kita mesti akan menemukan. Dulu sudah pernah kita sampaikan Pak, kita ini akan diuji oleh Allah dengan 3 orang terdekat kita. Yang pertama tadi itu teman kita, sahabat kita. Yang duanya At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum. Pak, ini Allah yang menyampaikan. Kita akan diuji oleh Allah dengan min azwajikum. Jadi yang sering berbuat salah kepada kita, yang sering menjengkelkan kita, siapa Pak? Min azwajikum, istri Pak. Bener gak kira-kira? Dengan Al-Quran loh Pak, itu ya pasti bener Pak. Gak boleh komplain Pak. Ada ibu-ibu enggak itu? Ada. Ibu gak boleh komplain loh ya. Memang ini Al-Quran. Seorang suami akan diuji dengan istrinya yang terkadang menyakitkan, terkadang menjengkelkan, terkadang datang dengan kesalahannya. Tapi begitu pula istri kita Pak. Istri kita juga diuji kadang dengan ruwetnya kita Pak. Kadang Pak, kadang. Jadi tidak usah kaget. Allah sudah sampaikan yang akan datang dengan kesalahannya, yang akan menjengkelkan kita. Yang pertama min azwajikum, pasangan kita. Silakan nanti dicek kalau nggak percaya Pak. Dibuktikan. Atau mungkin sudah sering membuktikan ya. Sering kejadian. Yang kedua siapa Pak? Auladikum kata Allah. Anak-anakmu ruwetnya luar biasa. Udah dikasih tahu, dinasihati, udah didoakan bolak-balik, udah dikasih contoh, masih saja begitu karakter modelnya. Nggak usah kaget Pak. Jadi kalau terkadang kita ini dijengkelkan oleh pasangan kita, kemudian dijengkelkan oleh anak-anak kita, dijengkelkan oleh teman-teman kita, nggak usah kaget. Ya tadi itu aja. Kita memberi maaf, kita memberi nasihat, kita mendoakan supaya ia dapat hidayah kebaikan, supaya dia taubat. Yang keempat, kita doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa yang terjadi Pak? Kalau 4 perkara kita amalkan, kembalinya ke kita Pak. Kalau kita ini memberi maaf, Allah akan kembali memaafkan kita Pak. Jadi kalau kita ini mau memberi maaf atas kesalahan orang, apakah itu teman kita, apakah mungkin istri kita atau anak-anak kita, jika kita ta'fu memberi maaf, Allah akan memaafkan kita. Yang kedua, kalau kita memberi nasihat, Allah menjamin kita di dalam Al-Quran surat Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau kita ini mau nasihat menasihati, Allah jamin kita akan dihindarkan dari lafi khusrin, dari kebinasaan Pak. Orang yang mau memberi dan mendengarkan nasihat dijamin akan terhindar lafi khusrin, dari kebinasaan. Yang ketiga, kalau kita mendoakan orang Pak,
Ya Allah, berikanlah hidayah, kebaikan kepadanya ya Allah. Pak, syaratnya bidhuril ghaib. Kita tidak pamer dengan doa kita. Malaikat akan kembali mendoakan kita, Pak. Malaikat mengatakan amin walaka bimisli. Ini contohnya. Pak Jalil mendoakan siapa tadi? Pak Aweng. Contoh. Pak Jalil diam-diam selesai tahajud atau selesai sholat mendoakan Pak Aweng. Ya Allah, berikanlah Pak Aweng kesehatan, rezeki yang melimpah ya Allah. Pak Aweng diam-diam, bidhuril ghaib namanya. Pak Jalil diam-diam. Apa yang terjadi? Pak Jalil ketika mendoakan Pak Aweng, malaikat langsung juga sama mendoakan Pak Jalil. Malaikat mengatakan amin walaka bimithli. Amin, semoga doa engkau terkabulkan dan mudah-mudahan engkau juga mendapatkan ya kesehatan serta rezeki yang melimpah. Pak Jalil. Kalau Pak Jalil mendoakan Pak Aweng, kemudian Pak Jalil tidak ngomong sama Pak Aweng kalau mendoakannya, malaikat akan mendoakan balik kepada Pak Jalil. Makanya Pak, tahu enggak Pak? Tadi saya berdoa di awal itu, saya beritahu bapak-bapak yang atau mas-mas yang belum menikah. Kenapa? Karena kalau saya mendoakan setelah sholat, saya tidak ngomong sama orang yang didoakan, balik Pak, nanti takutnya Pak. Bapak mendoakan temannya, ya Allah, itu temanku belum dapat jodoh ya Allah. Datangkan lihat jodoh yang solehah ya Allah. Kalau Bapak nggak ngomong sama orangnya, balik kepada Bapak nanti doanya. Kalau doakan temannya itu Pak supaya dapat jodoh, kasih tahu Pak, sampean tadi sudah saya doakan ya supaya dapat jodoh. Kalau nggak nanti Bapak yang jodoh lagi dapat jodoh lagi. Enggak juga maksudnya begitulah Pak ya. Artinya mungkin istri Bapak semakin soleha, istri Bapak semakin baik, bisa jadi seperti itu. Kalau kita ini mendoakan orang, kembali kepada kita. Ini Pak, ya ini yang harus kita sama-sama pahami, tetap bersabar dengan teman-teman kita. Pertama, tadi saya berpesan, jangan mutungan, jangan baperan, ya, apalagi sedikit-sedikit keluar dari grup misalnya, ya, jangan. Kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit, wajar. Ya, perbedaan sedikit wajar, jangan sampai kemudian kita saling mencaci, saling memaki, saling menghujat ya, hanya karena perbedaan-perbedaan yang ya tidak pokok, tidak prinsip, tidak urgent. Ya, ini masih kita jaga Pak. Terakhir, sudah selesai Ustaz ya? Boleh nambah satu ayat? Ya. Saya ingin menyampaikan satu ayat, ini pesan. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Sejarah turunnya ayat ini Pak. Ada seorang sahabiah namanya Asma. Dia sudah menjadi orang mukmin. Dia punya ibu kandung yang belum menjadi mukmin. Dia masih ya kafir. Asma ketika didatangi ibunya, ini Pak yang harus kita perhatikan betul. Asma itu sudah masuk Islam. Punya ibu yang masih kafir. Suatu saat ibunya kangen dan rindu kepada Asma. Suatu saat ibunya datang ke rumahnya, tapi Asma tidak mau melayaninya Pak. Asma tidak mau membukakan pintunya dan tidak mau menemuinya. Padahal ibunya sudah kangen, sudah rindu sekali kepada Asma. Apa yang terjadi? Peristiwa ini ya disebabkan karena Asma ya alasannya karena ibunya masih kafir, maka dia tidak mau membukakan pintu, tidak mau menghormatinya, tidak mau melayaninya. Ya, kemudian tidak mau memberikan wajahnya untuk dipandang oleh ibunya, tidak mau memberikan badannya untuk dipeluk ibunya sebagai melepaskan kangen dan rindunya. Apa yang terjadi? Disampaikanlah kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah dimintai nasihat tentang perkara ini, langsung Allah mengutus malaikat Jibril, kemudian memberikan satu ayat surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 sebagai bentuk bimbingan kepada Asma. Kalau perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh dan tidak benar. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Pak, ada selama orang-orang yang tidak seagama dengan kita, non muslim, tidak sama seagama, tidak seiman dengan kita, asalkan mereka tidak memerangi kita,
tidak mengusir kita dari kampung halaman, tetap wajib kita disuruh berbuat 2 perkara dalam ayat ini. Pertama, antabarruhum, kita disuruh berbuat baik, Pak. Wa tuqsitu ilaihim, kita disuruh berlaku adil kepada mereka. Setelah turun ayat ini, Masya Allah, akhirnya Asma mempersilahkan ibunya untuk masuk ke rumahnya, kemudian melayaninya dengan sebaik-baiknya, kemudian memberikan kesempatan untuk melepas rindu kepada anaknya. Ternyata, Pak, walaupun beda agama Islam dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 menyuruh 2, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka. Pak, kita punya kan teman, kawan, sahabat yang tidak seagama kan? Maka tetap disuruh berbuat baik kepada mereka, disuruh berlaku adil kepada mereka. Padahal beda agama. Beda apa? Beda agama. Beda agama saja kita disuruh antabarruhum, berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, disuruh berlaku adil. Beda apa tadi? Agama. Apalagi cuma beda pendapat, pilihan, Pak. Nah, ini kemarin yang masih masalah sampai sekarang panas, Pak. Cuma beda pilihannya presiden beda, ini juga pilihannya presiden beda. Caci, maki, hujat, menghujat. Padahal bukan beda agama loh ini. Beda agama saja disuruh antabarruhum, berbuat baik kepada orang yang beda agama, wa tuqsitu ilaihim, disuruh berbuat baik kepada, berlaku adil kepada yang beda agama. Apa maksudnya wa tuqsitu ilaihim? Ini tidak boleh, Pak. Bapak harus berlaku adil kepada siapa saja walaupun dia tidak seagama. Kalau Bapak punya tamu, satunya orang Islam, satunya orang non-Islam, wa tuqsitu ilaihim, harus berlaku adil. Tidak boleh Bapak memperlakukan tidak adil. Contoh, yang orang Islam dikasih minuman, ya, kopi misalnya. Yang non Islam Bapak kasih air keran. Tidak boleh, Pak, itu. Wa tuqsitu ilaihim. Ini menyalahi Al-Quran, Pak. Tidak boleh. Luar biasanya ajaran Islam ini, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Pak. Kita diajarkan begitu, Pak, menjaga perasaan orang, berbuat baik kepada orang walaupun beda agama. Jadi jangan sampai dipakai alasan, Pak, ya. Cuma beda pilihan presidennya saja bertengkar, mencaci, menghujat. Tidak boleh, Pak. Ini ayatnya Al-Mumtahanah ayat 8, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kelamaan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, barangkali ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan, silakan. Para jemaah. Ini masih disuntik. Saya minum masih disuntik. Minum kopi. Tidak ada yang disampaikan. Baiklah, marilah kita tutup acara pengajian ini dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.